Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Harinal Firdaus. Nah, ini nahwu hati ya. Kita lanjutkan saja videonya di video ini karena sudah lama saya nggak bikin video tentang nahwu hati dan mungkin di antara kalian ada juga yang menunggu lanjutannya ya. Jadi gitu, saya ucapkan mohon maaf sebelumnya karena berbagai macam kesibukan yang saya alami. Jadi alhamdulillah bisa saya teruskan. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan i'rab nasab ya, karena kemarin kita sudah membahas i'rab yang rafa. Jadi langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidil salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma nasbul qulubi fayakunu bintisabil badani ala bisatil wifaqi thumma bintisabil qalbi fi mahalli syuhudi bi husnil itraqi thumma bintisabis sirri bi wasfil infirati. Nah, adapun untuk nasabnya hati itu bisa didapatkan dengan cara tegaknya badan untuk bisa melapangkan kesesuaian. Ya, nanti penjelasannya ya. Kemudian dengan cara tegaknya hati di dalam menempatkan posisinya sebagai saksi alias ya namanya nasab. Nasab kan artinya bagian ya. Jadi apa yang kita terima, apa yang menjadi bagian kita ya kita saksikan saja, nggak perlu kita menyaksikan bagian orang lain ya. Ya. Dengan cara tegaknya hati dalam menempatkan diri pada tempat penyaksian dengan husnil itraq, dengan itraq itu sakata walam yatakallam bisa juga, atau itraq itu dilo, apa bahasa Indonesianya, intinya itu detrok, apa ya bahasa tepatnya itu, pokok intinya itu khofat itu lah, khofat itu ya, itraq itu dengan bagusnya detrok alias bukti sebagai kita seorang hamba itu hanya bisa menerima tanpa bisa yang lain ya, itu itraq. Kemudian dengan cara tegaknya sir ini mungkin maksudnya itu hati ya, hati yang lebih dalam ketimbang qalb ya, ketimbang qalbun, dengan tegaknya hati dengan sifat infirat, yaitu tadi kita fokus ke bagian kita masing-masing, tidak perlu kita fokus ke bagian orang lain karena itu bisa membuat kita itu iri, dengki dan sebagainya gitu. Nah, itu masih ada bagian lagi ya, tapi ini masuk ke paragraf selanjutnya, tapi saya baca watanaqi an daqaiqil iftiraqi, serta seseorang itu membersihkan diri dari daqaiqil iftiraq, dari berbagai macam pisah. Maksudnya apa ya, ininya seperti inilah ya. Jadi kalau kita perhatikan alamat nasab itu kan ada 4 ya, 4 atau 5 ya, fathah, alif, ya, kasroh, kemudian subut hadfun nun ya, ada 5. Kalau kita perhatikan dari alamat nasab seperti ini, itu kita bisa mendapatkan petunjuk bahwa ini memang tanda nasab. Yang pertama, nasab itu kan artinya bagian ya, tanda utamanya adalah fathah. Fathah itu dari kata fataha, terbuka ya, berarti ketika seseorang itu mendapatkan jatahnya atau bagiannya atau nasabnya ya, kita tinggal membuka diri kita dan menerima bagian itu gitu. Jadi tidak ada usaha dari kita untuk menambah atau mengurangi jatah kita ya. Jadi peran kita sebagai seorang hamba ketika ada jatah itu kita hanya bisa fathah, menerima gitu, tanda utama. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah alif. Nah, alif ini kan ditulis dengan ke atas ya. Jadi meskipun kita sudah mendapatkan nasab atau bagian kita, itu kita tidak bisa lepas dari bagian, maksudnya itu kita itu tidak bisa lepas dari peranan Allah, karena Allah atau Tuhan kita lah yang memberikan bagian kita. Jadi alif ini sebagai bentuk tawakal kita ya, tawakal kita kepada Allah dalam urusan bagian kita, rezeki ya. Itu alif. Kemudian tanda selanjutnya adalah ya. Ya, di sini saya maksudkan atau saya arahkan ke makna yaqodoh. Ya bimakna yaqodoh alias bangun. Bangun ini maksudnya itu usaha. Jadi meskipun kita itu sudah mendapatkan jatah masing-masing dari Allah ya, sebagaimana ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tapi tetap yaqodoh kita, usaha kita atau bangun kita itu perlu, karena seorang hamba diwajibkan untuk terus berusaha
ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi tawakal serta yaqodoh ini harus seimbang. Ya, tuh untuk bagian nasab ya, jatah kita. Kemudian tanda selanjutnya adalah kasroh ya. Kasroh sebagai harokat paling ringan. Nah ini tadi, kasroh ini tadi disinggung bihusnil itroki, dengan bagusnya depro. Jadi meskipun kita sudah tawakal, kita sudah berusaha, tapi tetap yang namanya manusia itu adalah hamba yang tidak bisa apa-apa. Jadi tugas kita itu ketika sudah mendapatkan jatah kita, itu kita menerima dengan kondisi kona'ah ya. Bahasa mudahnya itu kona'ah. Nerimo ing pandum. Itu untuk kasroh. Kemudian untuk tanda selanjutnya adalah hadfun nun, membuang nun. Saya alihkan atau saya artikan sebagai nun itu niat. Ya, membuang niat. Niat untuk apa? Niat untuk menambah jatah kita. Karena nggak mungkin jatah seorang hamba itu lebih ya. Karena jatah seorang hamba itu sudah atur sedemikian rupa oleh zat yang maha memberi rezeki. Sehingga nggak mungkin jatah hambanya itu lebih, itu nggak mungkin. Pasti pas. Nah, itu untuk tanda-tanda nasab ya, kalau kita kaitkan dengan filosofi. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Waqad yakunu al-abdu mansuban li jarayani hukmil maqadiri min ghairi ayyakuna lahu ikhtiyarun. Nah, terkadang seorang hamba itu dikasih bagian karena berlakunya hukum takdir ya, tanpa seorang hamba tadi itu berusaha ya, kadang-kadang ya, tapi sebagian besar seorang hamba itu mendapatkan jatahnya itu dengan cara ikhtiar. Tapi terkadang juga ada seorang hamba itu mendapatkan bagiannya itu tanpa adanya ikhtiar atau adanya pilihan ya, karena takdirnya itu seperti itu ya. Walalahu fima huwa bihi isarun. Nah, kemudian seorang hamba tadi itu tidak perlu isar. Isar itu kan mendahulukan ya, mendahulukan urusan tadi supaya mendapatkan nasabnya atau bagiannya tadi. Aumin hufihi istigharun, atau seorang hamba tadi itu tidak perlu sibuk-sibuk untuk mendapatkan bagiannya tadi ya, tidak perlu kesibukan. Kemudian ini kalau walama yalqa bihi istisqalun. Tapi kalau saya tulis di translate Google, itu bacanya itu 5 ya, betul. 5 yalqa bihi istisqalun. Kalau arti di sini itu ketika sesuatu sulit untuk ditangani ya. Jadi ketika sesuatu sulit untuk ditangani ya. Jadi seolah-olah itu tidak ada jalan untuk mendapatkan rezeki, seolah-olah seperti itu versi makhluk ya. Tapi kalau menurut Allah itu sudah jatahnya, sudah mendapatkan jatahnya ya, seorang hamba tadi itu pasti mendapatkan jatahnya gitu ya. Kemudian selanjutnya walima yang tadi rohu istiqbalun. Kalau arti di sini itu ketika sesuatu diharapkan untuk diterima ya. Jadi tanpa perlu menunggu hari esok ya. Kalau jatahnya itu sekarang, maka pasti mendapatkan jatah tersebut. Kemudian wala 5 yu adu bihi istijalun. Kalau arti di sini itu, dan ketika sesuatu dijanjikan untuk dipercepat ya. Jadi ketika jatahnya itu hari ini ya hari ini, kalau jatahnya itu besok ya besok ya gitu. Kemudian laisa liha ulai fihim haddun wala nasibun. Nah, tidak ada tidak ada hak, kepentingan serta bagian bagi seorang hamba fihim di dalam hal-hal tadi. Jadi manakala jatah seseorang itu sudah ditetapkan, hamba tadi itu nggak perlu sibuk ya, nggak perlu sibuk-sibuk, nggak perlu ikhtiar, nggak perlu mendahulukan pekerjaannya, nggak perlu tergesa-gesa, pasti mendapatkan. Yunsibuhumul haqqu lihaqqihi la lihaddihim fahum yasul khalqi qaimuna lil haqqi bil haqqi. Kemudian penjelasan terakhirnya, mereka itu dikasih jatah oleh al-haq, zat yang maha benar ya, karena maha benarnya Allah, lihaqqihi ya, karena maha benarnya Allah, bukan karena kepentingan makhluk tadi. Karena mereka itu semua adalah makhluk yang ditanggung. Ghiyasul khalqi di sini artinya itu makhluk yang ditopang oleh Allah. Mereka itu melaksanakan sesuatu lil haqqi, karena Allah, bil haqqi, dengan Allah. Maksudnya itu
Mereka itu melakukan sesuatu itu untuk mencari ridha Allah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah atau Dat yang Maha Hak. Nah, jadi itu untuk penjelasan dari Nahwul Qulub bagian i'rab nasab ya, yang ada di kitab ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan untuk versi singkatnya itu tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan tanda i'rab nasab ada 5, dan itu tadi untuk masing-masing filosofinya. Kalau versi saya ya, kalau misalkan kalian nggak setuju dengan versi saya ya monggo-monggo saja. Namanya kan filosofi itu kan hasil pemikiran sendiri ya. Tidak ada dalil Al-Quran atau hadis di sini ya yang seperti itu. Tapi saya cocokkan dengan apa yang sudah ada di dalam penjelasan ilmu-ilmu agama, dan semoga saja penjelasan saya tadi itu tidak melenceng. Saya usahakan itu tidak sampai melenceng. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk i'rab jar atau i'rab khafad insyaallah akan kita lanjutkan di video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.